Tan mikir pawehing liyan iku pantes sira guru nono kaki sartane kawruh hono. Itu keren loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini, halo sahabat pustaka, di sini alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan dalam acara fisik bincang asik. Nah, di sini teman-teman penasaran kan ini narasumbernya siapa ya? Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu ya. Dengan narasumber Bapak Imam Riyadi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Riyadi. Saya biasa dipanggil Imam gitu aja. Tapi kalau orang-orang budaya saya ditambah Ki, enggak tahu Ki Imam gitu. Ki Imam gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa. Entah apapun panggilannya gitu. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih. Untuk profil Bapak ini ya, profil Bapak ini adalah seorang guru. Iya. Saya juga sebagai guru, juga sebagai budayawan, dan juga bisa dikatakan sastrawan. Oh iya. Ini guru di mana Bapak ya? Saya ngajar di SMP Negeri 1 Kanigoro dan di SMA 1 Blitar. Oh, juga di SMA 1 Blitar ya? Kalau pagi di SMP 1 Kanigoro, terus nanti siangnya di SMA Negeri 1 Blitar. Gitu iya. Mengajarnya bahasa Jawa. Ya, saya memang senang sekali untuk mengajar bahasa Jawa untuk anak-anak. Ya. Ini sekolahnya itu dari kecil bahasa Jawa, suka bahasa Jawanya itu dari kecil atau memang sekolahnya khusus bahasa Jawa? Iya, gitu. Saya memang orang Jawa, sejak kecil ya berbahasa bahasa Jawa, kemudian kuliah S1 saya bahasa Jawa, bahasa dan sastra Jawa, kemudian saya lanjut S2 itu juga meskipun kebijakan pengembangan pendidikan itu juga ngambil saya di Jawa. Dan saya lanjutkan di S3-nya itu sosiologi, itu juga ngambil budaya Jawa. Sehingga saya kembangkan terus karena saking cintanya dengan budaya Jawa. Masih ada ya budayawan kita yang di Blitar nih ya. Terus kemudian Bapak ini adalah salah satu dari penggagas yang di Dewan Kesenian Kabupaten Blitar itu ya. Apa kegiatannya? Bukan penggagas Dewan Kesenian, tapi saya mulai tahun 2010 itu sudah di Dewan Kesenian yang berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan budaya. Termasuk salah satunya saya itu di bahasa dan sastra. Karena apa? Bahasa dan sastra Jawa itu salah satu bagian dari budaya. Gitu. Berarti kegiatannya kolaborasi dengan Dewan Kesenian gitu ya Pak? Iya, tidak hanya Dewan Kesenian saja. Oh, enggak hanya itu Pak? Karena saya juga di rumah itu ada lembaga pengkajian dan pengembangan pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian di Dewan Kesenian juga saya hidupkan itu. Di masyarakat Mocopat, bahkan di radio sampai saat ini kegiatan Lembang Mocopat itu secara live selalu ramai di radio RBJ itu. Setiap malam Sabtu. Itu tempatnya di mana Bapak? Tempatnya di Kanigoro sana. Oh, di Kanigoro. Iya, di studionya itu di utaranya di Jalan Raya Kota Baru. Gitu. Ya. Baik Bapak, ini kami lanjutkan percakapannya. Yang pertama, aktivitas apa saja Bapak yang Bapak lakukan saat ini? Kalau saya itu sempat bingung. Untuk waktu itu nampaknya sangat kurang. Saya selaku guru itu mulai pagi sampai jam 3:30 itu ngajar. Karena di paginya SMP sampai itu sampai hari Jumat. Hari Jumat malamnya itu ngasuh Mocopat di radio. Kemudian nulis ya, nulis juga. Nulis juga Bapak ya? Kalau nulis selalu saya itu karena untuk nulis buku-buku pelajaran, kemudian nulis jurnal di pusat bahasa, kemudian itu pesanan karena setiap tahun itu saya harus ngisi itu yang terkait dengan budaya Jawa. Kemudian berarti Bapak ini juga ada darah-darah penulis gitu. Loh, memang nulis itu saya sejak kuliah itu sudah. Dari kuliah berarti Pak? Saya dulu sampai sekarang. Kalau enggak nulis mungkin
kuliah saya nggak bisa lulus. Saya Janji nulis ya di Bapak. surat-surat kabar, di majalah itu bisa saya gunakan untuk menopang itu. Iya, betul. Oke Bapak. Terus dalam aktivitas yang sekarang itu Bapak kan sebagai guru ya, sebagai Iya. guru, terus kemudian guru bahasa Jawa, aktivitas di luar, terus kemudian aktivitas yang lainnya apa aja Pak? Yang maksudnya yang Bapak geluti sekarang ini gitu. Jadi Nah, bukan hanya guru ya? iya. Sebagai Katanya guru, saya katanya sebagai juga ngajar. jadi dosen ya Pak Sebagai ya? sastrawan, Ya, saya juga nulis tembang. Jadi tembang ngarang tembang. lagi ya. Kemudian parian Parian. untuk itu. Karena setiap di di provinsi itu ada misalnya balai bahasa menghadirkan gubernur, saya diundang untuk kidungan. Oh Otomatis kan gitu. itu. Kemudian sebagai budayawan. Nah, ini setiap malam minggu ini saya ngordinir seni-seni budaya yang ada di daerah-daerah itu untuk tampil ya di sebuah tempat yang memang itu orang yang itu saya apresiasi. Kemudian di masyarakat pun siapa yang mau belajar belajar nulis, belajar berbicara menggunakan bahasa Jawa termasuk MC itu ada yang belajar di tempat saya. Berarti saat ini masih banyak ya Pak yang antusias mengikuti kayak kebudayaan Jawa gitu di Sangat Kabupaten banyak, Blitar ini. sangat banyak. Saya mengadakan kegiatan rutin sebagai itu yang tentang budaya ya. Karena saya mempunyai prinsip ini, luhuring budaya itu kan ambangun kapribaden bangsa. Artinya keluhuran budaya itu bisa membangun kepribadian suatu bangsa. Terus jejeking budaya mahanani kuncaraning bangsa. Jadi kokohnya kebudayaan itu bisa menyebabkan moncere bangsa, moncere terkenalnya. Sehingga saya setiap saat ini, bahkan ini sudah ke tahun ke-7, saya setiap bulan Suro ini menyelenggarakan ruatan massal di Komplek Candi Penataran. Oh gitu. Yaitu ini sudah tahun ke-7, nanti tanggal 30 Juli 2023. Ini kita selenggarakan. Pesertanya tidak hanya dari Kabupaten Blitar, tapi juga dari luar kabupaten. Ya, luar daerah. Banyak yang menyelenggarakan itu. Ini karena apa? Saya ingin menghidupkan nilai-nilai budaya Jawa yang hampir saat punah. Dan saya yakin tidak akan punah. Itu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Baik. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan literasi sastra Jawa di Kabupaten Blitar saat ini? Tentang literasi, iya. ya menurut saya bukan hanya di Jawa kalau masalah bahasa Jawa ya. Iya. Saya lihat bahasa Indonesia juga gitu. Sangat minim sekali anak-anak ini saya akui anak-anak muda, bukan hanya anak muda, bahkan orang Indonesia sendiri tentang literasi kan kurang. Masih kurang. Ya masih kurang. Sehingga saya dengan adanya GPMB kan saya ingin sekali untuk anak-anak itu bisa mau membaca. Termasuk di sini saya menulis buku itu di situ setiap buku itu mesti saya berikan jurnal baca. Jurnal moco dalam bahasa Jawa itu. Sehingga untuk membangkitkan literasi dan numerasi itu. Karena bukan hanya bahasa Jawa, termasuk bahasa Indonesia kan juga gitu. Sama berarti ya. Iya. Seperti ini kan karena budaya Jawa itu kaitannya dengan sopan santun, etika. Itu apakah ada nilai-nilai untuk di tahun ini bukan tahun ini sih ya sepanjang masa milenial sekarang ini lah Pak. Iya. Ini sopan santunnya berkurang atau tutur kata atau etika? Masalah berkurangnya sopan santun, etika itu bukan hanya disebabkan oleh termasuk kemarin masa-masa itu bisa menjadikan anak-anak kita banyak yang terjadi kemerosotan kemerosotan moral. Nah, yang jelas saya sebagai guru kemudian ini dalam memberikan ke anak-anak itu saya tekankan, saya dalam mengajar bahasa Jawa, saya tidak mengajarkan dari segi intelektualnya, tapi yang saya utamakan adalah bagaimana anak-anak itu bisa menggali nilai-nilai budaya Jawa yang penuh dengan keadiluhungan, jadi tata krama. Jadi bahasa Jawa itu untuk menghaluskan rasa, untuk menghaluskan rasa. Suatu contoh
contoh kalau dalam bahasa Indonesia itu ingin bertanya saja ya misalnya. Iya. Tanya Pak, tanya Bu. Tapi dengan dalam bahasa Jawa, saya tekankan, nuwun sewu Pak, nuwun sewu Bu, badhe menedipun keparengaken kula badhe nyuwun pirsa. Nah, Nah, itu itu Pak. kan nilai rasa. Iya. Itu kalau diterapkan dalam bahasa Indonesia kan enggak tanya Pak, tanya Bu. Iya. Mohon Mohon maaf izin, Pak, nih, mohon mohon maaf maaf. Pak, Bu, boleh saya Iya. bertanya. Nah, itu kan untuk menghaluskan ini. Saya Iya. berupaya, makanya di Kabupaten Blitar ini utamanya dengan apa yang sudah saya lakukan tentang utamanya dengan bahasa Jawa. Sampai sempat kemarin muncul surat edaran Bupati adanya pembiasaan berbahasa Jawa. Oh, Ini gitu. saya sangat Di senang sekali. setiap Jenjang sekolah. mulai dari Oh, TK, oh gitu. SD, SMP, SMA. Wah, ada Makanya perkembangan gitu ya, Pak. kegiatan saya kalau terkait tadi itu, jadi bukan hanya ngajar, bukan hanya nulis, bukan termasuk memberi pelatihan-pelatihan kepada guru-guru bahasa Gurunya Jawa juga di berarti. kabupaten maupun di luar kabupaten. Karena ketika saya kongres bahasa Jawa kemarin, saya mengadakan revolusi pembelajaran bahasa Jawa. Artinya bahwa pembelajaran bahasa Jawa itu jangan anak-anak dicekoi untuk menghafalkan, untuk itu. Tapi yang lebih penting itu harus direvolusi. Jangan anak-anak dalam ulangan itu suruh menghafalkan nama-nama Langsung kembang. praktek gitu ya, Pak Iya. ya? Jadi kalau saya ulangan bahasa, misalnya ulangan bahasa Jawa ya, anak-anak boleh lihat buku. Jadi open book. Dengan apa? Dia dengan melihat buku. Saya kira menyalin itu sudah ada transfer ilmu. Jadi tidak perlu dihafalkan semuanya, hanya hal-hal yang penting saja dihafalkan. Gitu. Jadi itu tidak seperti, bukan intelektual kok yang kita utamakan, tapi nilai-nilai itu. Nah, ini dalam bahasa Jawa. Ya, perkembangannya saat ini ya, Pak ya. Iya. Terus kemudian apakah kaum milenial atau kaum muda saat ini itu banyak yang bergerak atau berminat dalam budaya Jawa saat ini? Saya lihat kemarin itu banyak yang tampil-tampil gitu ya Pak ya, dalam waktu kegiatannya di Kabupaten Blitar waktu itu pernah ada ternyata ada anak-anak muda dari jenjang SD ada, SMP ada, SMA ada. Itu berarti minatnya bagaimana? Menurutnya Bapak bagaimana? Kaitannya dengan minat ini tergantung dari kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan. Suatu contoh saja, kenapa anak-anak muda banyak yang belajar bahasa Inggris misalnya, karena dalam bahasa Inggris nanti masuk kerja ini harus pintar bahasa Inggris, harus ini bahasa Inggris dan sebagainya. Sedangkan dunia pekerjaan tidak ada bahasa Jawa. Tapi di Kabupaten Blitar, begitu saya sampaikan untuk pemilihan Gus Jeng ini ada tes berbahasa Jawa. Anak-anak ternyata banyak yang mempelajari bahasa Jawa. Harusnya ada banyak kursus. Saya di ketika murid saya SMA itu ada 8 anak yang kursus di Paguyuban Pambiworo di Blitar yang di Surakarta itu. Loh, kenapa kamu kan? Iya Pak, saya ingin jadi MC bahasa Jawa, saya ingin itu. Ternyata setelah tergantung kita memotivasi. Di sekolah itu ternyata pembelajaran bahasa Jawa itu ya tadi jangan diarahkan intelektual, tapi anak-anak diajak untuk komunikasi pentingnya bahasa Jawa itu apa, itu. Sehingga anak-anak merasa butuh, akhirnya anak-anak itu nanti jadi mau belajar. Kemudian lagi generasi milenial, bukan hanya milenial saja, anak-anak SD ternyata begitu diadakan lomba, misalnya lomba bercerita, dongeng basa Jawa, ternyata juga banyak yang peminatnya. Kemarin tuh di RTH Kanigoro itu ketika ada lomba, pesertanya ada 80-an. Sampai 80 peserta. Dari jenjang SD, SD, khusus SD saja. Begitu juga nanti ketika tembang mocopat nembang di Museum Penataran itu ada. Ternyata juga pesertanya banyak. Dalam hal ini, ternyata tergantung kita. Jadi kalau kita itu sebagai orang dewasa, lembaga-lembaga yang itu hanya diam, ya anak-anak yang tidak mau tergerak. Karena anak-anak sudah banyak yang diracuni oleh ini. Handphone oleh ya, HP. Nah, ini banyak anak-anak yang musuh terbesar. Kalau bisa, bahkan saya membuat konten-konten yang ada di situ. Iya, Pak. Itu harus itu. Sehingga untuk anak-anak muda itu apakah menjauh tergantung dari orang tuanya. Termasuk di lingkungan keluarga. Kenapa anak-anak tidak bisa berbahasa Jawa? Karena di rumah orang tuanya sudah ngajari sama aja ya, bahasa Indonesia, ngajari bahasa Indonesia.
Kalau di rumah anak-anak diajari bahasa Jawa nggih, mboten, saya yakin Itu akan jadi iya, kebiasaan. kebiasaan. Iya. Dan ini anak kecil itu walaupun tidak diajari bahasa Indonesia, saya yakin nanti ketika sekolah dia mesti bisa. Tapi kalau bahasa Jawa Itu nggak luar diajarin, biasa. itu ya. Harus memang apa ya, kebiasaan dulu dari Iya, di rumah ya Pak dari ya, rumah berarti yang ya memang paling harus. utama itu Nggih, dari orang tua nggih. itu. Mas, kemudian eh, menurut Bapak ini ya, usia berapa sih biasanya masyarakat yang aktif dalam kegiatan budaya sastra ini? Kalau mulai usia itu Iya, enggak bisa ditentukan. Seperti saya katakan tadi tuh. Loh, nggak bisa. anak-anak SD ya, anak SD, TK, begitu dia disuruh oleh gurunya untuk lomba, untuk kegiatan apa, tampil di mana itu, buktinya juga mau dan dia bagus untuk Jadi itu. tidak ada Enggak dari ada. Jadi kalau usia kalau gitu. saya katakan, "Oh, anak itu dari usia 17 tahun karena gini." Enggak. Bahkan bukan hanya itu. Jadi sejak kecil pun jadi tergantung orang tua, termasuk pendidikan dalam budaya Jawa ya. Anak-anak yang masih misalnya apa ya, tedak siten, mitoni itu. Mitoni Kalau orang ya. tuanya sudah nanti menggunakan itu, akhirnya anak-anak itu nanti juga dengan sendirinya. Kemudian acara apa dengan nuansa Jawa itu. Jadi kalau masalah batasan umur enggak ada. Nggak ada Umur batasan sekian umur. saat itu enggak ada. Jadi sejak mulai menurut saya sejak lahir pun Iya. dia sudah pokoknya orang tuanya itu mau bahasa Jawa ya bisa. Di lingkungan saya itu kan bayi yang baru lahir itu selama seminggu ada mocopatan, Oh, gelar mocopatan mocopatan. layang Iya. ambio. Iya, Pak, Tergantung itu orang tuanya. macapat. Itu Sampai masih saat ini, masih sampai saat masih ini. ada ya, Pak ya? Iya, saya pun juga punya paguyuban itu. Itu di daerah Yes, di daerah Kanigoro itu ya? Kanigoro ada, di Mronjo ada, Meronjo Lodoyo, lagi. terus di Serengat, Lodoyo di Serengat itu kemudian macapat. di Nglegok, itu yang Legok. sering datang ke radio itu. Silopuro itu juga Itu paguyuban. tembang mocopat Iya, ya, Pak tembang ya? Itu mocopat apa itu. sih, Pak? Tembang mocopat itu Tembang apa sih? mocopat ini kan ada 11 itu Kaitannya dengan dulu apa? yang digunakan oleh para wali. Nggih. Karena itu wali songo, nanti ada di situ tembang ini yang menyertakan sunan ini, tembang ini sunan ini untuk menyebarkan agama Islam. Jadi di situ di layang ambio itu isinya kitab suci Al-Quran, kemudian sejarah Nabi, kemudian ditulis dalam bentuk mocopat. Sehingga Gitu. itu selama 7 hari sampai sepasaran ya, itu Itu harus seperti hafal. solawatan gitu ya, Pak? Tembang, ya, Tembang, iya tembang, itu ya. ya tembang Gitu. mocopat. Iya. Ada doa-doanya gitu. Nggih. Terus Nggih. kemudian Bapak upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan literasi sastra Jawa di Kabupaten Blitar ini, Pak? Ya kita Upayanya. sebagai orang dewasa, utamanya yang paling berperanan itu adalah guru-guru di sekolah. Guru Ya, ya, Pak. guru-guru di Paling sekolah itu punya peranan memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana pentingnya mempelajari budaya kita sendiri. Jadi sebelum mempelajari budaya orang lain, jadi guru itu harus mau. Terus kita sebagai lembaga misalnya, sebagai masyarakat, kita menyediakan sarana prasarana. Satu contoh, misalkan misalnya kalau lembaga perpustakaan, iya, sediakanlah buku-buku berbahasa buku-buku Jawa, koleksi buku bahasa dongeng, Jawa. ya, dongeng. Saya di Jawa. rumah banyak buku dongeng, kemudian majalah berbahasa Jawa. Sekarang ini hanya ada di Jawa Timur hanya 2, Joyoboyo dan Panyebar Semangat. Oh, itu sebenarnya majalah sudah lama ya, Pak ya? Oh, sudah Tapi lama. sampai sekarang masih Masih aktif ada. gitu ya. Itu masa kecil saya. Itu jadi upaya kita harus itu menyediakan buku-buku literasi, Iya. kemudian lembaga-lembaga pendidikan itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang apa ya, biar nanti anak-anak itu arahnya ke situ, lomba pidato, lomba bercerita berbahasa Jawa atau mendongeng. Bahasa itu kan storytelling itu harus ada Pak storytelling bahasa Jawa. Loh, ada ya itu mendongeng ada. itu. Dongeng. Ya mendongeng itu aslinya kan bahasa Inggris kan storytelling ya. Tapi kan bahasa Jawa ini keterampilan mendongeng. Anak-anak pinter kalau misalnya diadakan itu. Saya inginnya seperti itu. Ya. Jadi, pasti seru ya ini ya Pak iya, ya. Ini dongeng walaupun bahasa Jawa. Biasanya kita dongengnya itu bahasa biasanya Indonesia. pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kita belum pernah menemui ya teman-teman. Anak-anak saya kalau ujian praktek anak-anak SMA itu ya nanti kita istilahnya dalam stand up komedi. Saya suruh anak-anak itu membuat stand up komedi tapi berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa. Akhirnya juga bisa.
Nah itu, jadi upaya kita harus memberikan rangsangan-rangsangan itu Iya. kepada mereka. Terus lebih-lebih untuk anak-anak SD, SMP, kita adakan lomba itu tujuan nanti ini mendapatkan sertifikat. Dengan sertifikat bisa untuk mencari sekolah, karena sekolah jalur prestasi non-akademik dengan adanya itu nanti bisa. Sehingga banyak kalau kita mengadakan Iya. lomba itu. Iya, Pak. Gitu. Ya. Kemudian ini adalah harapannya untuk sastra Jawa di Kabupaten Blitar. Harapannya Bapak untuk apa ya namanya? Literasi Jawa di Kabupaten Ya, Blitar apa, Pak? harapannya gini, ya dari semua pihak, ya semua pihak, mulai dari yang saya sampaikan tadi, stakeholder yang ada, mulai dari guru, kemudian lembaga-lembaga perpustakaan, kemudian lembaga-lembaga yang ada di untuk paguyuban itu ikut berperanan. Di keluarga juga masuk. Iya, di Iya, keluarga di juga keluarga itu harus ikut berperan, mau ya. ya berperan aktif Nggih. itu untuk mengajarkan bahasa Jawa. Karena apa? Bahasa Jawa itu sebenarnya tidak sulit. Iya. Karena ada kata-kata. Senajan to wong monco orang luar negeri, yen gelem reka daya nyinau basa Jawa, ya iso basa Jawa. Bisa. Buktinya tidak sedikit orang luar negeri yang pintar berbahasa Jawa. Belanda itu banyak ya, Pak, Iya, yang banyak. bisa bahasa Jawa itu. Ya, banyak. Terus ning kosok Bali nih, senajan to wong Jawa nanging yen ora gelem reka daya sinau basane dhewe, malah apa ora ngisin-ngisini. Nah, kaya awake dhewe. Lah itu. Ngapunten, kula wau dereng dahar, kula tak badhe kondur rumiyin nggih. Menurut dia kan apa? Bener. Benar, Padahal padahal kan itu salah. keliru ya, Pak, ya. Kalau dirasa basa Jawa itu bahasa rasa kok. Iya. Artinya kenapa ndak boleh awak dhewe aku kula wau nembe dahar. Dahar itu kan mestinya untuk orang yang lebih kita hormati. Kita menyombongkan diri. Falsafah orang Jawa itu andap asor. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi lek awake dhewe orang yang paham, kula mboten kagungan, awake dhewe kagungan. Kula badhe gitu. kondur. Cukup lek awake dhewe kula badhe wangsul, kula mboten gadah. Ya itu loh, Pak, yang kita Panjenengan apa kagungan? Nah, itu baru betul. Jadi menghargai orang yang dia. Jadi bahasa rasa ya. Jadi basa Jawa itu benar-benar bahasa rasa. Kalau kita ngomong dengan orang yang lebih tinggi, ingkang panjenengan dawuhaken kala wau pancen leres. Ning ingkang kula aturaken. Nah, awake dhewe aja dawuh, tapi aturaken. Itu loh. Itu ya, Pak. Nah, ya, makanya ini bahasa Jawa itu hanya bahasa rasa syarat dengan unggah-ungguh basa. Dengan unggah-ungguh. Jadi kalau kita nguri-nguri basa lan sastra Jawa itu dengan sendirinya untuk mendidik karakter kita. Makanya tadi luhuring budaya ambangun kapribaden bangsa. Ya, jadi untuk mendidik kepribadian suatu bangsa. Saya yakin anak-anak yang pintar basa dan mesti anak itu ndak mungkin nanti akan menjadi anak yang wah sing sombong, sing angkuh. Iya. Itu. Iya. Bapak bisa ada sedikit napa? Puisi napa geguritan yang Bapak kesel Bapak? Ya. Saya itu tembang berupa tembang biasanya. Nah. Untuk dipersembahkan kepada sahabat pustaka semuanya. Ya, baik. Lamun sira angge guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate ingkang weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis mungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes sira guru nono kaki sartane kawruh hono. Itu keren loh guys. Itu pitutur orang yang sedang berguru atau belajar mencari ilmu. Maknanya itu lek golek guru ki milih wong sing bener-bener iso diguroni. Wong sing becik martabate, ngerti hukum, sing ibadah lan yo tekun ibadahe.
ora mikir pawehing liyan. Nggih. Iku pantes didadekne guru. Ini Eh, ajaran yang sangat luhur dan banyak sekali keren ajaran-ajaran sebenarnya yang ya. ada di dalam tembang mocopat. Sehingga saya setiap kali dalam penampilan mocopat itu temanya apa ini sangat luar biasa. Di setiap peringatan apapun dengan adanya mocopat. Ini Iya. merupakan sastra Jawa yang sangat adiluhung. Nah, Inggih, itu. Pak, inggih. Keren Iya. sekali, padahal saya itu tadi kan mendengarnya merinding Pak Sangyan, Pak. Ada apa ini kalau merinding? Berarti bagus ya teman-teman Iya, ya. itu sastra Jawa. Iya, Nggih. oke, baiklah Bapak. Apabila teman-teman atau sahabat pustaka yang ingin follow akun media sosialnya Pak Imam Riyadi, bisa juga nanti silahkan komentar di bawah ini ya, nanti komentar teman-teman, terus kemudian nanti tanya nomor HP boleh ya Bapak ya, nomor HP Boleh, boleh, media terbuka. sosial, Facebook, Instagram, YouTube, boleh ya. Ya. Oke, sementara ini dulu yang kami persembahkan dengan tema sastra Jawa bagi kaum muda di Kabupaten Blitar. Sekian dari kami. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Iya. Bye-bye. Dinas Perpustakaan